Pagi hari itu biasanya selalu kerasa penuh harapan. Kita bangun, duduk bentar di pinggir kasur, dan entah dari mana, ada aja perasaan optimis yang muncul. Hari ini rasanya beda nih. Kita janji ke diri sendiri, hari ini semua tumpukan kerjaan bakal beres. Sambil nyeruput kopi atau ngeteh, kita ambil buku catatan. Mulai deh bikin jadwal. Bukan jadwal biasa, tapi jadwal yang rapat banget dari pagi sampai malam. Jam 7 teng, buka laptop. Jam 8 sampai 9, fokus ngetik. Terus istirahat 15 menit. Gitu terus. Pas nulis ini, rasanya semangat banget kan? Kita ngeliat deretan jam itu dan mikir, wah, kalau ngikutin ini sih, hidup gue bakal rapi banget. Tapi ya gitu, realitanya kadang beda cerita. Kita ke toilet bentar, tiba-tiba ada notifikasi grup WA keluarga yang iseng kita baca. Lanjut deh scroll medsos, dan pas ngelirik jam dinding, loh, udah jam 7 lewat 6 menit. Cuma lewat 6 menit padahal. Tapi entah kenapa, ngelihat angka itu rasanya kayak seluruh rencana hari itu udah hancur. Di kepala kita muncul suara, yah udah telat, udah gak sempurna lagi mulainya. Terus kita ngapain? Kita nyerah. Kita biarin jadwal seharian itu lewat gitu aja, cuma karena gagal mulai di menit yang pas. Aneh kan? Kita rela ngorbanin waktu berjam-jam ke depan, cuma buat ngeratapi 6 menit yang udah kelewat. Gara-gara jadwal tadi gagal, kita mulai cari akal lain buat nyelamatin sisa hari. Kita balik ke cara manual yang rasanya lebih gampang. Bikin daftar tugas atau to-do list. Kita ambil pulpen paling enak, mulai nulis satu-satu apa aja yang mau dikerjain. Tapi pas di nomor 3, tangan kesenggol dikit. Tintanya bleber atau tulisannya jadi agak miring. Cuma coretan kecil sih, tapi mata kita rasanya gatal banget ngeliatnya. Akhirnya, kertas itu kita sobek. Kita ganti halaman baru yang masih bersih mulus. Kita tulis ulang semuanya pelan-pelan biar rapi. Tanpa sadar, kita ngehabisin waktu 20 menit cuma buat nulis sesuatu yang sebenarnya udah ada di kepala. Seolah-olah kertas yang bersih tanpa noda itu jaminan pasti kalau kerjaan kita bakal otomatis kelar. Padahal to-do list itu kan fungsinya buat dicoret-coret nanti pas kerjaan selesai, bukan buat dipajang. Oke, daftar tugas udah kinclong, niat udah kumpul lagi. Kita bawa buku itu ke meja, siap tempur. Tapi pas kita duduk, kok rasanya sumpek ya? Ada gelas bekas kopi semalam yang belum dicuci. Ada tumpukan kertas yang gak jelas isinya apa. Kabel charger ngelilit gak karuan kayak mie instan. Tiba-tiba kita ngerasa, pantes aja susah fokus. Mejanya berantakan begini. Mulai deh kita beres-beres. Singkirin gelas, ngelap meja, nyusun kertas, ngegulung kabel. Proses ini lumayan lama loh. Begitu meja benar-benar bersih, kita duduk lagi sambil narik napas panjang. Wah, capek juga ya, sampai keringetan dikit. Terus otak kita mulai berbisik. Gila, lo udah kerja keras banget pagi ini beres-beres. Rebahan dulu deh 10 menit, main HP bentar, anggap aja reward. Dan 10 menit itu, ya kita tahu sendirilah, ujung-ujungnya berubah jadi hampir sejam cuma buat scroll hal-hal yang gak penting. Habis rebahan, ada rasa bersalah sedikit. Oke, sekarang beneran kerja. Kita balik ke meja. Pandangan kita sekarang turun ke laptop. Tapi tunggu bentar. Pas layarnya masih mati, kelihatan tuh ada debu-debu halus nempel. Terus di sela-sela keyboard kok rasanya kotor banget ya. Mendadak kita jadi rajin luar biasa.
Kita ambil tisu, ngelap layar pelan-pelan, kadang sampai rela nyari kuas kecil cuma buat bersihin keyboard. Alasannya, di kepala kita selalu masuk akal. Kebersihan itu penting, biar kerjanya nyaman. Kita ngerasa lagi ngelakuin persiapan yang super penting. Padahal, kalau mau jujur, itu murni cuma cara halus kita buat nunda jari ini mulai ngetik. Kita cuma lagi cari alasan buat ngulur waktu aja. Sip, laptop udah bersih kinclong. Udah nggak ada alasan lagi dong. Kita tekan tombol power. Layar nyala, dan di momen krusial itu, semesta seolah ngasih jalan keluar yang paling sempurna. Di layar muncul tulisan gede, "Updating Windows, please keep your computer on." Secara logika, harusnya kita kesal ya, waktu kerja kita kepotong. Tapi anehnya, di dalam hati kita malah ngerasa pasrah yang melegakan. Kita kayak baru aja dapat surat izin resmi buat nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba, kita punya alasan sah buat bersandar di kursi, bengong, atau main HP lagi sambil nungguin persentase loading yang super lambat itu, tanpa perlu merasa bersalah sedikit pun. Toh, ini bukan salah kita kan? Salah laptopnya yang minta update. Setelah nunggu lama, update selesai. Layar utama kebuka. Kita buka browser, niatnya mau mulai riset bahan. Kita ketik kata kunci pencarian. Wah, hasilnya banyak banget. Saking semangatnya, kita klik kanan, open in new tab, buat semua artikel yang kelihatannya menarik. 3, 5, 10, sampai akhirnya ada 20 tab kebuka berjejer, sampai judulnya udah nggak kelihatan lagi. Kita ngerasa bangga ngelihat deretan tab itu. Ngerasa udah ngumpulin banyak referensi. Tapi coba deh perhatiin, dari 20 tab itu, berapa yang beneran kita baca sampai habis? Paling cuma 1. Itu pun cuma paragraf awalnya aja, karena ngerasa kepanjangan. Sisanya dibiarkan nganggur. Bahkan kadang tab itu dibiarin kebuka berhari-hari sampai laptopnya panas. Kita nggak berani nutup karena mikir, nanti pasti bakal gue baca. Tapi ya nggak pernah dibaca juga. Tab itu cuma jadi pajangan, biar layar kelihatan sibuk. Biar kalau ada orang lewat di belakang kita, mereka mikir kita lagi riset berat. Lucunya, kita ngelakuin itu buat nipu diri sendiri, biar ngerasa pinter. Padahal isi kepalanya masih kosong. Lama-lama, ngelihat tumpukan tab yang banyak banget itu justru bikin kepala pusing sendiri. Bukannya mulai kerja, nyali kita malah ciut. Ngerasa kebanyakan informasi, tapi bingung mau mulai dari mana. Motivasi pagi tadi pelan-pelan luntur. Kita ngerasa butuh disemangatin lagi nih. Akhirnya, otomatis tangan kita ngetik YouTube. Nyari video tutorial kayak cara fokus 100% atau berhenti menunda pekerjaan. Kita tonton sungguh-sungguh sampai habis, kadang sampai nyatet poin-poinnya. Selesai nonton, dada rasanya penuh motivasi. Kita ngerasa dapat pencerahan yang luar biasa. Tapi kita lupa satu hal. Dari pagi, dari mulai bikin jadwal gagal, nulis ulang to-do list, beresin meja, ngelap laptop, nungguin update, buka 20 tab kosong, sampai nonton video motivasi. Kita sebenarnya cuma duduk diam menatap layar. Kita belum ngelakuin apa-apa. Kerjaan aslinya belum disentuh sama sekali. Padahal mungkin tugasnya itu berat. Kayak mikirin draft metodologi bab 3, ngerjain uji normalitas pakai data pretest post-test, atau bikin rencana pembelajaran yang detail banget. Hal-hal yang butuh mikir keras. Dan sampai detik ini, belum ada satu kalimat pun yang beres. Terus, kenapa sih kita bisa terus-terusan kejebak di siklus yang sama tiap hari? Dan anehnya nggak pernah sadar. Kalau dipikir pakai logika, otak kita itu emang didesain buat cari jalan pintas. Otak suka nyari kepuasan instan dengan energi yang paling minim. Ngerjain tugas utama tadi itu nguras kalori, berat banget. Jadi otak pinter nyari celah.
Dia ngarahin kita buat nyelesain hal-hal kecil dan sepele di sekitar kita. Kayak ngerapihin meja atau bikin jadwal estetik. Nah, begitu hal kecil itu beres, otak ngelepasin hormon dopamin. Kita jadi seneng dan puas. Kita berhasil nipu diri sendiri pakai sensasi nyelesain sesuatu. Secara fisik dan mental, kita ngerasa capek kayak abis kerja keras. Padahal roda kerjaan utamanya belum muter sama sekali. Tapi kalau kita mau ngobrol jujur ke diri sendiri, alasannya jauh lebih manusiawi dari sekedar urusan hormon. Jauh di dalam hati, di tempat yang jarang mau kita akuin, kita itu sebenarnya cemas. Kita takut ngadepin tugas utama itu. Takut karena kelihatan terlalu besar dan kita bingung mulai dari mana. Atau diam-diam kita takut, kalaupun dikerjain sekarang, hasilnya bakal berantakan. Rasa takut dan bingung ini bikin kita nggak nyaman. Makanya, kegiatan yang seolah-olah produktif tadi, fokus semu tadi, jadi tempat persembunyian kita yang paling aman. Kita kan nggak mau dicap pemalas. Coba kalau kita lari dari kerjaan dengan cara tidur seharian. Pasti ada rasa bersalah yang ngejar-ngejar. Tapi dengan nyibukin diri ngerjain hal remeh yang kelihatan kayak kerja, seperti riset nggak berujung, beresin meja, ngatur jadwal, kita berhasil ngeredam rasa bersalah itu. Kita pakai topeng rajin. Kita sering nggak sadar karena penyamarannya terlalu rapi. Di penghujung hari, kita beneran ngerasa capek, dan secara fisik emang kelihatan sibuk dari pagi. Sangat susah buat sadar kalau kita sebenarnya lagi lari menjauh dari kerjaan. Ketika cara kita lari itu sendiri memakai seragam produktivitas. Kita jadi lupa bedanya bergerak sama melangkah maju. Kita ngerasa udah lari kencang, padahal cuma lari di atas treadmill. Keringetan, lelah, tapi tetap ada di tempat yang sama. Jadi, setelah hari ini habis, dan besok pagi kita balik duduk di depan meja dengan secangkir kopi dan buku catatan yang baru, apakah kita beneran bakal mulai kerja? Atau kita cuma lagi siap-siap buat kembali sibuk ngelakuin hal yang gak perlu?